warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, coba dilihat di bawah meja dan kursinya apakah ada sampah. Kalau ada silakan diambil. Ya, dibuang di tempat sampah ya. Ya, semuanya sudah rapi ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo ketua kelas silakan dipimpin doanya. Selesai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Semuanya masuk. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih? Hari ini kita akan mempelajari tentang aneka benda di sekitarku. Apa saja sih benda yang ada di sekitar kita? Banyak atau tidak? Ya, contohnya apa? Contohnya adalah meja, kursi, dan buku. Jadi meja, kursi, dan buku itu termasuk dalam benda mati. Terus yang masuk dalam benda hidup itu contohnya apa saja? Ya, yang masuk dalam benda hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Kenapa kok bisa disebut dengan benda hidup? Karena apa coba? Ya ayo Ica coba dijawab. Ya, betul. Disebut benda hidup karena manusia, hewan, dan tumbuhan itu dapat berkembang. Jadi maka dari itu dia bisa disebut dengan benda hidup. Terus apa sih benda hidup itu? Apa sih benda itu? Kok kalian bisa menyebutkan benda? Meja itu benda. Terus buku itu benda. Benda itu apa? Ayo sebut. Coba dijelaskan. Danu, coba dijelaskan apa itu benda? Ya, benda adalah segala sesuatu yang memiliki wujud, yang berwujud. Jadi seperti buku ini berwujud dan dia juga memiliki massa. Massa adalah berat. Jadi buku ini memiliki berat, berbeda dengan yang lainnya, juga memiliki berat. Ballpoint juga memiliki berat. Terus dia juga menempati suatu ruangan. Jadi yang dinamakan dengan benda yaitu segala sesuatu yang berwujud, yang dapat dipegang, memiliki massa dan menempati ruang. Cahaya dan panas. Cahaya dan panas itu termasuk dari benda atau tidak? Tidak. Jadi cahaya dan panas itu tidak termasuk dari benda. Karena dia tidak bisa dipegang, tidak berwujud dan tidak memiliki berat. Ya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda. Ada berapa saja sih sifat-sifat benda? Sifat-sifat benda dapat dikenali dari 5 hal, yaitu berasal dari yang pertama bentuk, yang kedua yaitu berasal dari ukuran, yang ketiga yaitu warna, yang keempat yaitu permukaan, yang terakhir yaitu bahan. Nah, jadi benda itu bisa kita kenali dengan 5 hal di samping ini, yaitu ada bentuk, ukuran, warna, permukaan, dan juga bahan. Bentuk. Coba sebutkan benda yang berbentuk lingkaran. Apa saja coba? Ya, yang berbentuk lingkaran yaitu jam dinding. Terus yang berbentuk persegi 4. Ya, ada balok, ada kubus kok balok. Terus yang persegi panjang ada buku, ada meja, ada
itu apa, tempat foto ya, jadi itu berbentuk persegi panjang. Terus ukuran kan berbeda-beda, seperti papan tulis ini ukurannya besar, kursi pun berbeda, kursi ini besar sedangkan kursi itu kecil, meja juga banyak, meja ini kecil sedangkan yang meja murid-murid adalah besar. Terus dilihat dari warnanya, ada banyak macam warna, seperti pulpen ini berwarna hijau, terus yang ini berwarna pink. Jadi semua itu bisa dilihat kalau bendanya itu memiliki warna dan memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu permukaan bisa dilihat bahwa buku ini halus. Terus kalau kita pegang ini meja kasar, jadi kita menggunakan media dengan tangan. Kita lihat ini kok kasar ya, papan tulisnya kok itu lembut gitu. Jadi itu bisa dibedakan bahwa benda ini kasar dan benda ini halus dilihat dari permukaannya. Yang terakhir itu bahan. Kita lihat benda-benda yang terbuat dari kain, contohnya apa saja? Ya, baju, tas, dan juga kerudung. Banyak ya yang terbuat dari kain seperti korden gitu ya. Terus yang benda-benda yang terbuat dari kayu, bahannya kayu, apa saja? Meja, ya, kursi, jendela itu juga terbuat dari kayu. Terus yang terbuat dari apalagi ya, plastik, yang terbuat dari plastik. Ini tuh terbuat dari plastik. Ballpoint terbuat dari plastik. Jadi terdapat banyak sekali sifat benda dilihat dari bentuk, ukuran, warna, permukaan, dan bahannya. Itu ya, buka bukunya halaman 3. Coba dikerjakan. Itu ada macam-macam benda, itu bisa dibedakan mana yang benda mati, mana yang benda hidup, dan digolongkan berdasarkan dengan sifat-sifatnya ini. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, waktu 5 menit sudah selesai. Kita coba lihat ya. Di sini ada berbagai macam gambar. Ada minyak. Minyak itu benda atau tidak? Botol minyak itu benda. Terus cahaya dari lampu apakah itu benda? Tidak, karena cahaya itu tidak bisa kita pegang, tidak memiliki massa. Kalau senter itu benda. Terus di situ ada kelinci. Kelinci itu termasuk dalam benda mati atau benda hidup? Iya, benda hidup. Terus di situ di bawahnya ada gambar almari. Almari itu memiliki ukuran yang besar, yang tinggi. Dia juga berbentuk persegi panjang dan juga memiliki warna, di gambar itu berwarna coklat. Ya, jadi dia permukaannya apa? Kasar karena dia terbentuk dari kayu. Terus setelah itu di sampingnya ada gambar ban. Ban itu berbentuk lingkaran, ya. Terus ukurannya itu ban mobil, jadi ukurannya sedengan ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Terus warnanya hitam. Terus permukaannya apa? Kasar. Permukaannya kasar. Kalau licin, nanti kalau dijerem bisa jatuh, tergelincir.
Terus terbuat dari bahannya apa? Terbuat dari karet. Di sampingnya ada itu gambar jam. Jamnya itu berbentuk segitiga. Terus berwarna pink. Terus memiliki ukuran yang kecil karena itu jam kamar ya. Terus dia permukaannya itu di situ permukaannya halus ya. Terus terbuat dari plastik. Batu itu benda atau tidak? Iya, batu itu adalah benda karena dia memiliki ruang dan memiliki massa dan juga berbentuk. Jadi sebelum dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kita ambil kesimpulannya? Ya, jadi hari ini kita tadi mempelajari tentang benda. Benda apa saja tadi? Benda hidup dan benda mati. Benda mati itu meja, kursi, papan tulis, buku, itu adalah benda mati. Sedangkan benda hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kenapa kok bisa dibilang benda? Ya, karena dia memiliki wujud, dia memiliki massa dan memiliki ruang. Iya. Terus dari sifat-sifat benda tadi ada apa? Bentuknya apa? Lingkaran itu jam. Ukurannya kalau jam dinding ya besar, kalau kecil nanti gak kelihatan. Terus warnanya tergantung ya, kalau di sini warnanya itu putih ya. Terus permukaannya itu kalau bagian luarnya ya itu ya lembut halus. Terus terbuat dari atom atau plastik. Jangan lupa besok dilanjut ya membaca halaman berikutnya yang subtema 2. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, kalian tetap semangat. Semoga ilmunya bermanfaat. Apa yang saya ajarkan hari ini bisa diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.